Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi penilaian surat berharga dan return dan resiko pada sekuritas. Saya Latifah Fitriani dan ketiga teman saya Melinda, Esti Aulia Fahlulaili, dan Nadila Amanda Raisa. Pengertian dari penilaian. Penilaian dalam perusahaan dapat dilihat dari berbagai sisi, tetapi yang utama adalah nilai sahamnya. Konsep penilaian pada dasarnya merupakan proses penentuan harga surat berharga atau aset modal seperti obligasi, saham preferen, dan saham biasa yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, penilaian dapat diberikan kepada nilai perusahaan yang dapat dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan. Nilai perusahaan juga dapat dipandang dari sudut manajemen di mana nilai perusahaan ini sangat bergantung pada nilai manajernya. Manajemen yang didasarkan pada nilai merupakan desain proses yang integral untuk meningkatkan strategi dan pengambilan keputusan dengan memfokuskan pada nilai perusahaan. Manajemen yang berdasarkan nilai juga merupakan proses dari memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan perhitungan yang terus-menerus. Penilaian juga ditujukan untuk melihat nilai manajer. Nilai manajer merupakan nilai tim yang ada di dalam manajemen. Nilai manajer ditunjukkan oleh kemampuan manajer dalam menghadapi pandangan-pandangan bisnis dari luar perusahaan dan kemampuannya untuk meraih kesempatan dalam rangka menambah nilai perusahaan. Adapun yang paling penting bahwa dia manajer dapat mengembangkan perusahaan dan dapat mencapai tujuan perusahaan. Penilaian obligasi. Modal perusahaan dapat ditingkatkan melalui dua bentuk utama, yaitu melalui hutang dan modal sendiri. Kedua bentuk tersebut merupakan instrumen modal berjangka panjang. Hutang yang dimaksud dapat berbentuk obligasi, sedangkan modal sendiri dapat berbentuk saham biasa dan saham preferen. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi berarti mempunyai hutang kepada pihak yang membelinya. Begitu sebaliknya, pihak yang membeli obligasi disebut sebagai investor. Dalam hal ini, bertindak sebagai kreditur bagi pihak yang mengeluarkan. Investor yang membeli obligasi mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memperoleh return atau hasil atau yield yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penilaian obligasi ini berhubungan dengan bagaimana mengharapkan rate of return atas obligasi tersebut di masa yang akan datang. Sebelum melakukan penilaian obligasi, ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai istilah-istilah yang ada pada obligasi. Di antaranya yaitu par value. Par value adalah nilai nominal obligasi dan juga berlaku untuk nilai nominal saham. Par value dalam obligasi ini menunjukkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan yang akan dibayar kembali pada hari jatuh tempo di masa yang akan datang. Maturity date merupakan tanggal jatuh tempo obligasi. Pada tanggal jatuh tempo ini akan dibayar kembali oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi sebesar nilai nominalnya atau par value-nya kepada para pemegang obligasi atau investor. Umur obligasi sampai jatuh tempo sering disebut dengan original maturity. Selanjutnya, call provision merupakan provisi yang harus dibayar oleh pemegang obligasi apabila yang bersangkutan memiliki obligasi tersebut tidak sampai jatuh temponya. Coupon interest rate merupakan tingkat bunga yang dikenakan pada obligasi. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut akan memberikan bunga sebesar tingkat bunga yang tertera pada kupon yang dibagikan kepada para pemegang obligasi. Kupon ini biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai nominalnya. Kupon pembayarannya disebut coupon payment. Selanjutnya, yield to maturity adalah pendapatan return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai pada saat jatuh tempo. Yield to call merupakan tingkat penghasilan atau return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki tidak sampai jatuh tempo. Discount bond adalah diskon atau potongan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah harga nominal. Hal ini bisa terjadi karena tingkat bunga obligasi lebih rendah dari tingkat bunga yang terjadi di pasar. Misalnya, tingkat bunga yang terjadi di perbankan. Dan yang terakhir, premium bond merupakan kelebihan nilai obligasi
karena harga obligasi yang dijual di atas harga nominalnya. Hal ini terjadi jika tingkat bunga obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga yang terjadi di pasar. Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi sampai jatuh temponya dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan metode singkat dan pendekatan nilai sekarang. Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi sampai jatuh temponya, dapat menggunakan dua pendekatan menurut Rianto 1998, yaitu pendekatan dengan metode singkat atau shortcut dan pendekatan nilai sekarang atau present value. Yang pertama, metode singkat atau shortcut formula. Metode singkat ini sebenarnya digunakan untuk menghitung yield to maturity atau YTM, yaitu hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki oleh investor sampai tanggal jatuh temponya. Untuk menghitung besarnya nilai return tersebut digunakan formula sebagai berikut. YTM sama dengan 1 ditambah N dikurangi P per N per P ditambah N per 2, di mana keterangannya YTM atau yield to maturity sama dengan return obligasi sampai jatuh temponya. I atau tingkat bunga per tahun dalam rupiah, N kapital nilai nominal obligasi, P harga pasar obligasi yang terjadi, dan N umur obligasi. Dalam metode ini, terlihat bahwa return yang diharapkan pada akhir umur obligasi mempertimbangkan bunga tahunan dan rata-rata nilai obligasi antara nilai pasar dan nilai nominal. Metode singkat tersebut tidak memperhatikan nilai waktu uang atas pendapatan obligasi yang diperoleh selama umur obligasi. Hal tersebut merupakan salah satu kelemahan metode ini. Kelebihan metode ini adalah cukup sederhana karena keadaan yang terjadi selama umur obligasi dianggap konstan baik harga maupun tingkat bunganya. Namun demikian, asumsi bahwa harga pasar konstan tersebut sekaligus juga menjadi kelemahan dalam metode ini. Yang kedua, metode nilai sekarang atau present value. Dalam metode ini, yield to maturity yang diisyaratkan oleh investor merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Oleh karena itu, yield to maturity diberi konotasi KD atau cost of debt yang menyatakan biaya hutang atau obligasi. Biaya hutang ini juga merupakan tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi yang bersangkutan, yang diisyaratkan oleh investor. Metode ini sudah memperhatikan nilai waktu uang, yaitu dengan menilai pendapatan yang akan diperoleh investor di masa yang akan datang untuk dinilai sekarang. Penyelesaian metode ini agak sulit karena menggunakan cara coba-coba atau trial and error dalam menentukan rate of return-nya. Cara coba-coba tersebut digunakan untuk mencari besarnya tingkat return yang dapat menyamakan pendapatan yang diharapkan dengan nilai obligasi saat sekarang. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai obligasi metode nilai sekarang ini yaitu nilai obligasi sama dengan VB sama dengan sigma N, T sama dengan 1 per 1 ditambah KD pangkat T ditambah N per 1 plus KD pangkat N. Dengan keterangan VB sebagai nilai obligasi, I sebagai tingkat bunga obligasi dalam rupiah, KD atau rate of return obligasi, N umur obligasi dalam tahun, N kapital nilai nominal obligasi pada saat nilai obligasi jatuh tempo, dan T sebagai jumlah tahun sampai tahun ke T. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Esti Aulia Fahlulaili. Selanjutnya, penilaian saham preferen. Saham preferen merupakan surat penyertaan kepemilikan atau saham yang mempunyai preferen atau keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Keistimewaan tersebut antara lain mengenai pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi. Besarnya saham preferen memberi hak kepada pemiliknya untuk memperoleh pembayaran dividen yang tetap sebesar presentasi tertentu tiap tahun. Nilai saham preferen dapat dihitung dengan formula VP sama dengan DP per KP, di mana VP adalah nilai saham preferen, DP adalah dividen per lembar saham preferen, dan KP adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan saham preferen sebagai diskon rate-nya. Sedangkan untuk rate of
return saham preferen dapat dicari dengan formula KPI sama dengan DP per FP. Untuk contoh pada gambaran yang jelas dapat dilihat pada buku halaman 41. Penilaian saham biasa. Saham biasa atau common stock merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya atau emiten. Emiten ini berbentuk perseroan terbatas atau PT. Apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas atau publik melalui bursa efek, berarti perusahaan yang mengeluarkannya sudah go public dan saham tersebut sudah terdaftar atau listing di bursa efek. Bagi investor, yaitu orang yang membeli saham, di samping menginginkan dividen, mereka juga ingin memperoleh capital gain atas saham yang dijualkan. Perlu diketahui bahwa saham biasa ini dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu melalui bursa efek bagi yang sudah terdaftar. Apabila harga jual lebih tinggi daripada harga belinya, maka yang bersangkutan memperoleh capital gain, dan sebaliknya bila harga jual lebih rendah daripada harga beli, maka investor tersebut menderita capital loss. Tingkat pengembalian dari saham biasa adalah berupa dividen yang diharapkan dan capital gain yang diperolehnya. Dengan demikian, nilai saham biasa juga ditentukan oleh besarnya dividen yang diharapkan oleh investor dan penerimaan hasil penjualan apabila saham tersebut dijualnya. Dividen yang akan diberikan oleh emiten akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan ini bisa negatif, tetap atau positif, atau bahkan berfluktuasi. Berkaitan dengan pertumbuhan dividen tersebut, cara perhitungan nilai saham dengan sesuai pertumbuhan dividen ada 3, yaitu nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0, yang kedua nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan, yang ketiga nilai saham dengan dividen pertumbuhan tidak konstan. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0 artinya tidak ada pertumbuhan dividen. Dividen yang dibayar setiap tahunnya akan konstan pada jumlah tertentu. Nilai saham dihitung berdasar nilai sekarang atau present value dari dividen yang diharapkan. Formula nilai saham dengan pertumbuhan 0 yaitu nilai saham sama dengan PO sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 ditambah D2 per 1 plus KS pangkat 2 ditambah DN per 1 plus KS pangkat N ditambah D tak hingga per 1 plus KS pangkat tak hingga. Yaitu keterangannya, PO sama dengan nilai saham atau harga pasar aktual pada saat ini. D sama dengan dividen saham biasa yang diharapkan oleh investor per tahun. KS adalah tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan atas saham. N adalah umur saham pada tahun ke-N. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Pertumbuhan dividen konstan menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkembang. Para investor mengharapkan dividen selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pertumbuhan dividen ini juga menunjukkan pertumbuhan perusahaan bersangkutan. Laju pertumbuhan dividen ini diharapkan berlanjut dalam jangka waktu yang lama dengan pertumbuhan yang konstan atau normal. Beberapa hal yang harus dipenuhi bagi saham dengan pertumbuhan dividen konstan antara lain: 1. Pertumbuhan dividen diharapkan konstan selamanya sebesar G. Lalu 2. Laju pertumbuhan harga saham diharapkan sama. 3. Hasil dividen yang diharapkan besarnya sama. 4. Laju hasil keuntungan modal yang diharapkan sama dengan pertumbuhan dividen sebesar G. 5. Tingkat pengendalian yang diharapkan sama dengan dividen yang diharapkan. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan dapat dihitung dengan model yang dikemukakan oleh Myron Jordan dengan formula sebagai berikut. PO sama dengan DO 1 kali G dibagi KS kurangi G sama dengan D1 bagi KS kurangi G. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen tidak konstan. Pertumbuhan dividen menunjukkan pertumbuhan emiten yang bersangkutan. Perusahaan pada umumnya akan mengalami siklus kehidupan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan terkait. Pada awal, biasanya pertumbuhan perusahaan akan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan perekonomian pada umumnya tercermin pula dalam pertumbuhan dividen tidak konstan.
Dalam kasus pertumbuhan dividen yang diharapkan tidak konstan, maka dividen tersebut akan naik dan kemudian turun pada akhir periode. Pertumbuhan tidak normal dan akhirnya akan tumbuh stabil. Langkah-langkah untuk menilai saham dengan pertumbuhan tidak konstan adalah: 1. Carilah nilai sekarang dividen selama pertumbuhan tidak konstan. 2. Carilah harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan. Ketiga, jumlah kedua unsur nilai tersebut di atas untuk mencari nilai intrinsik saham tersebut. Return dan resiko pada sekuritas. Pengertian return sekuritas adalah tingkat pengembalian hasil yang diperoleh para investor yang menanamkan atau menginvestasikan sejumlah dananya pada saham dan periode tertentu. Return diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 1. Return realisasi atau return aktual merupakan pengembalian hasil suatu investasi saham yang telah terjadi pada periode waktu yang lalu. Kedua, return yang diharapkan. Return yang diharapkan merupakan pengembalian hasil yang akan datang. Saat ini belum ada realisasinya. Pengertian resiko sekuritas. Resiko merupakan konsep penting dalam akuntansi keuangan, di mana hal itu mempengaruhi harga sekuritas dan tingkat pengembalian. Ditinjau dari pengertian resiko sendiri itu, penyimpanan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan, resiko sekuritas dapat dipertimbangkan dengan dua cara, yaitu 1. Resiko yang dapat dihitung secara sendiri. Kedua, resiko dalam konteks portofolio. Pengukuran return dan risiko sekuritas. Return dan risiko pada investasi sekuritas dapat diukur secara individual ataupun kelompok. Berikut cara-cara pengukuran risiko. Yang pertama, pengukuran return individual. Yang kedua, pengukuran risiko individual. Yang ketiga, pengukuran return portofolio. Yang keempat, pengukuran risiko portofolio. Dan yang terakhir, capital asset pricing model atau CAPM. Pengukuran return individual. Seperti yang dijelaskan, return diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu return realisasi dan return yang diharapkan. Dalam jenis yang berbeda, formula pengukurannya pun berbeda. Return realisasi dapat dihitung secara total dan relatif, yang merupakan keseluruhan return yang diperoleh dari suatu investasi dari periode tertentu. Return yang diharapkan dibagi menjadi dua. Yang pertama, return yang diharapkan dengan metode ex post. Return yang diharapkan menghitung return rata-rata dari harga historis maupun harga yang diekspektasi investor atas saham bersangkutan. Perhitungan metode ini menggunakan rata-rata sederhana dari return historis. Secara sederhana membagi jumlah return yang ada dengan jumlah return. Yang kedua, return yang diharapkan dengan metode ex ante. Perhitungan menggunakan berbagai probability atas kemungkinan dari return historis saham yang bersangkutan. 2. Pengukuran risiko individual adalah penyimpangan return realisasi dengan return yang diharapkan atas saham secara individu yang ditunjukkan besarnya standar deviasi atau variasi saham yang bersangkutan. 3. Pengukuran return portofolio. Return yang diharapkan dari portofolio adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan atas aktiva atau aset individu dalam portofolio dengan bobot masing-masing saham dari total portofolio. 4. Pengukuran risiko portofolio. Pengukuran ini tidak hanya bergantung pada deviasi standar saham individu saja, tapi juga tergantung korelasi dan kovarian antara saham-saham yang dimasukkan dalam portofolio tersebut, serta proporsi dana yang dialokasikan. 5. Capital Asset Pricing Model. CAPM merupakan alat penting untuk menganalisis hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Model ini didasarkan pada proporsi bahwa tingkat pengembangan setiap saham yang dibutuhkan sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko ditambah premi risiko. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan,
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.